Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kenalin, saya Sanya. Di video sebelumnya saya menjelaskan proses beberapa tahap di kemoterapi yang saya jalanin. Di video kali ini saya pengen berbagi sedikit aja pengalaman kehidupan saya kira-kira setahun terakhir. Kok bisa sih saya sampai kemoterapi? Ada apa? Kenapa? Penyebabnya apa? Dan beberapa hal yang saya lakukan di awal-awal, kemudian gejala-gejalanya, dan pokoknya saya ceritalah beberapa hal yang mungkin kira-kira semoga aja bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan semangat, membutuhkan pokoknya membutuhkan semangat lah untuk kembali menjadi sehat. Jadi kemoterapi itu kayak serem gitu ya. Saya juga sih pertama kalinya dulu serem banget. Terus jadi perdebatan dalam diri, cie. Jadi kemoterapi itu kenapa sih kok bisa saya kemoterapi? Karena saya sakit saat itu. Jadi apa sakitnya? Nah, ini salah satu penyakit yang banyak agak-agak merinding kalau didengerin ya. Jadi sakitnya itu adalah kanker. Kebetulan kanker saya ini namanya non-Hodgkin lymphoma. Saya sambil baca-baca ya. Jadi kanker itu apa sih? Saya punya buku nih. Saya akan sedikit mengulas kanker itu apa sih. Jadi kanker itu disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan yang tidak normal di dalam tubuh. Sel kanker ini akan cepat berkembang secara tidak terkendali, bahkan dapat menyebar dan menyerang organ-organ penting lainnya. Dalam keadaan normal, sel dalam tubuh kita akan membelah diri jika ada pergantian sel-sel yang telah mati dan rusak. Namun, sel kanker ini justru akan membelah terus-menerus meskipun tubuh kita tidak membutuhkannya. Akibatnya, akan terjadi penumpukan sel-sel baru yang disebut tumor ganas atau kanker. Terus beberapa jenis-jenis kanker ya yang banyak beredar di luaran sana. Jadi ada kanker paru, terus ada kanker payudara, ada kanker usus, ada kanker serviks, kemudian ada kanker prostat, kanker darah atau leukemia, dan beberapa jenis kanker yang lainnya. Untuk tipe penyakit saya itu namanya non-Hodgkin lymphoma. Dia salah satu saudaranya kanker darah. Dia tumbuhnya itu di limfoma, di jaringan limfoma. Nanti saya jelasin sedikit gambarannya. Jadi non-Hodgkin lymphoma adalah kanker yang berkembang di kelompok sistem limfatik atau getah bening, yaitu pembuluh dan kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam pembuluh limfatik ini mengalir cairan bening yang disebut cairan limfe. Cairan ini mengandung salah satu jenis dari sel darah putih yang disebut limfosit dan berfungsi melawan infeksi. Kelainan limfosit ini merupakan awal mula terjadinya limfoma atau yang dibilang non-Hodgkin lymphoma, atau bahasa gaulnya itu orang-orang di dunia kedokteran sering bilang NHL. Nih di gambar ini kan teman-teman bisa lihat tuh warna-warna yang warna hijau yang bulat-bulat. Nah, itu adalah limfanod. Jadi biasanya tumbuhnya itu bermula dari kelenjar di limfanod itu bisa diraba. Kalau ada yang punya benjolan bisa diraba-raba tuh sekitar daerah ketiak, terus di daerah pokoknya yang bundar-bundar itu ya, ketiak, leher, terus ini di daerah perapitan paha. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya nih. Penyebab kanker apa sih? Saya juga nggak ngerti. Jadi
banyak orang bilang, termasuk konsultasi ke dokter juga, itu penyebab dari signifikan penyebab kanker itu nggak ngerti kita. Cuman kanker itu tadi adalah sebuah mutasi genetik. Saya bukan ahli medis ya, saya juga bukan dokter, saya bicara berdasarkan pengalaman dan apa yang saya hadapi. Jadi menurut pengalaman saya, kenapa bisa kanker itu datang, kalau yang saya alami itu karena pola hidup dan pola makan yang saya lakukan. Jadi kira-kira 2 tahun belakangan itu emang saya menyadari bahwa segala hal yang saya lakukan itu tidak tepat, dan lebih tepatnya saya menzolimi tubuh saya, sehingga akhirnya didatangkanlah sebuah pemberian hadiah yang luar biasa ini. Ceritanya lagi, jadi pas banget nih, udah setahun belakangan lah. Jadi pas bulan-bulan Juli juga itu saya jalan-jalan sama teman-teman ke Bromo, ke salah satu gunung wisata kan di daerah Jawa Timur, dekat-dekat Malang, daerah Malang. Jadi saat itu dingin, terus juga kita ngelewatin daerah berpasir, terus otomatis lah ya, saya kira saya batuk, saya kira karena dingin dan pasir gitu. Rupanya batuk itu salah satu tanda-tanda dari munculnya gejala-gejala yang aneh-aneh itu. Terus kira-kira akhir bulan Juli, nggak sengaja saya ngobrol-ngobrol sama ayah, terus ngeraba-ngeraba daerah leher, ada nih sedikit, ada kerasa kayak benjolan gitu. Nah udah deh, langsung ada apa nih gitu. Jadi besokannya ada benjolan, ada batuk, tapi awalnya saya kira tidak berhubungan. Terus besoknya langsung lah periksa gitu. Jadi dulu pertama kali itu saya lakukan ada USG. Jadi USG periksa daerah leher, habis itu USG memai, terus periksa daerah sekitar toraks itu, terus saya ada ronsen juga. Kemudian tanggal 11 Agustus 2018, yaitu jadi karena FNAB itu nggak ketahuan hasilnya, jadi pas tanggal 11 Agustus itu akhirnya saya biopsi sama dokter onkologis. Jadi diambil sampelnya, terus tunggu kira-kira seminggu atau 2 minggu gitu hasilnya keluar. Jadi hasilnya itu dinyatakan bahwa aman, tidak ada keganasan. Jadi kayak mungkin mungkin ada pembengkakan atau apa pada saat itu. Nah terus tapi batuknya nggak selesai. Itu yang jadi pertanyaan. Saya tanya sama dokternya, kok bisa saya masih batuk gitu kan. Oh dok, masih batuk sih gitu. Terus ada hubungannya nggak sih dok antara benjolannya sama batuknya gitu. Terus kata dokternya, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut batuknya, periksain ke spesialis paru. Terus akhirnya saya datang ke spesialis paru nih, terus saya ronsen. Habis itu di situ tuh ada kayak bayangan gelap gitu di daerah dekat paru-paru. Dia bilang di daerah mediastinum. Jadi di daerah mediastinum itu ada bayangan gelap. Itu nggak tahu itu apa gitu. Mungkin juga katanya sih waktu itu aman karena nggak jelas ya. Jadi mungkin itu adalah penyebab dari batuknya, kenapa gitu. Terus akhirnya kira-kira beberapa saat setelah itu saya tes CT scan ke spesialis paru. Terus akhirnya ketahuan lah, di situ ada beberapa massa di sekitar daerah mediastinum yang setelah diteliti ulang, kemudian saya juga pindah dokter dari onkologis ke spesialis darah, hematologis. Itu yang dengan beberapa pemeriksaan ulang. Jadi
sampel dari biopsi yang kemarin udah diteliti itu dites ulang lagi, dicek lagi dengan mungkin beberapa belahan yang lain ya, maksudnya pembelahan di sel yang lainnya, terus dites itu baru deh ketahuan kalau tumbuhlah seekor kanker maksudnya tumbuhlah kanker itu gitu. Jadi di kasus saya ini nama kankernya itu adalah non-Hodgkin lymphoma. Ada temennya juga namanya Hodgkin lymphoma. Jadi awalnya dulu saya dikiranya suspeknya itu Hodgkin lymphoma, tapi belakangan ternyata namanya bukan beralih sih, maksudnya yang saya alami itu kasusnya namanya non-Hodgkin lymphoma. Itu salah satu dari kumpulan persaudaraan di dunia kanker. Itulah non-Hodgkin lymphoma itu ciri-cirinya salah satunya adalah batuk, kemudian ada benjolan di kelenjar limfa, atau kadang-kadang ada orang bilang ini di daerah kelenjar getah bening, jadi semacam sesaudaraan gitulah. Terus yang ketiga itu keringat dingin. Jadi beberapa waktu itu saya setiap malam selalu keringat dingin. Terus ada penurunan berat badan. Terus kalau kayak meriang, pusing itu enggak sih ya, tapi belakangan tingkat lanjutannya itu kalau nggak salah ada nanti ngerasa nyeri di dada, di punggung dan lain-lain.